Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan belajar Injil Lukas ya. Kita akan belajar tentang Lukas. Dibandingkan dengan tiga penginjil yang lain, kita punya catatan yang bisa dikatakan paling lengkap ya. Sekali lagi dibandingkan dengan ketiga penginjil yang lain, kita punya catatan yang paling lengkap mengenai ini pribadi penulis. Jadi kita seperti yang sebelumnya, kita lihat berbagai informasi mengenai penulis Injil ini malam ini, dan untuk pertemuan berikut kita akan lihat ini istimewanya tulisan Lukas ya. Jadi catatan tentang Lukas kita bisa temukan di Injil Lukas, kemudian di Kisah Para Rasul, dan kemudian di surat Paulus. Nama Lukas juga disebut ya. Itu baru jam 7 itu berarti. Nah, sekarang kalau kita membandingkan Injil Lukas dengan Injil yang lain, kita juga bisa menilai, melihat kepribadian Lukas ini. Sikap hormatnya, kemudian ketelitiannya gitu. Dan kemudian malam ini kita akan lihat lebih dulu ya beberapa hal yang disampaikan di dalam Injil, dalam Kisah Para Rasul, dan kemudian di surat Paulus ya. Biarpun sedikit tetapi informasinya ya sangat serius nilainya. Sekarang begini dulu Bapak Ibu, silahkan membuka Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Tuh, ini lampu saya aja beda kan ya. Kalau di rumah itu kan lampu terang benderang, di sini ya terbatas. Bukan gelap sama sekali, enggak juga. Ini lampu di atas saya lumayan terang, tapi kalau di rumah memang melimpah cahayanya, dibuat melimpah. Udah Tapi ketemu Lukas bab 1. tapi berkilau Pak, wajah Bapak Ini berkilau. habis mandi tadi. Iya 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 ya. Habis mandi dan ya ini masih masih apa namanya? Masih sisa-sisa panas tadi siang. Tapi nanti kalau udah malam sampai besok pagi itu sejuk sekali. Dah ketemu Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, perhatikan dulu Bapak Ibu ke ini ayat 2, cari kata saksi mata dan pelayan firman. Kemudian di dalam 4 ayat ini sebenarnya kita tahu proses penulisan Injil dalam arti yang sebenarnya. Proses nulisnya itu seperti ini. Nah, lihat ada saksi mata, kemudian pelayan firman, terus seperti yang disampaikan kepada kita ya oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi yang ada itu adalah saksi mata. Saksi mata itu ya tentu saja menunjuk kepada orang-orang yang menyaksikan kehidupan Yesus.
kehidupan Yesus, kematiannya, dan kemudian kebangkitannya ya. Jadi yang ada itu adalah orang-orang yang menyaksikan itu dulu. Kemudian setelah mereka menyaksikan, mereka menjadi pelayan firman. Apa yang dilakukan oleh para saksi mata sebagai pelayan firman? Nah, menyampaikan kepada kita, menyampaikan apa? Menyampaikan hal-hal yang menyangkut peristiwa Yesus. Jadi para rasul mengikuti Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, mendengar apa yang dikatakannya. Setelah itu mereka memberi kesaksian tentang Yesus, bicara tentang ini ajaran Yesus. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh para saksi mata, nah singkatnya para saksi mata itu ya tentu saja para rasul itu ya. Nah, orang-orang yang mendengarkan kesaksian dari para rasul, para saksi mata, kemudian menjadi percaya. Kalau muncul kata kita di ayat 2 disampaikan kepada kita, berarti ya baik Theophilus maupun Lukas termasuk orang-orang yang mendengar kesaksian para rasul ini. Theophilus itu ya ada dua kemungkinan untuk menjelaskannya. Yang pertama, seorang pribadi yang bisa dikatakan terkemuka di dalam jemaat, namanya Pak Theo gitu ya. Sebenarnya kalau hari, oh ini ikut, Pak Theo kan ikut kan ya. Kalau nggak percaya lihat di layar. Nah, Theophilus bisa menunjuk kepada pribadi yang terhormat di dalam jemaat. Tetapi kalau memperhatikan arti kata Theos dan Philios, artinya orang yang mengasihi Allah. Kalau menyebut ada orang yang mengasihi Allah, itu bisa berarti menunjuk kepada semua anggota jemaat, semua orang yang percaya kepada Yesus. Itu Theophilus. Baik Theophilus, entah dia pribadi, entah dia anggota jemaat, maupun Lukas, itu mendengar berita tentang Yesus dari para saksi mata. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Lukas, lihat ke ayat 3. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, Lukas membuat penyelidikan. Jadi Lukas ya dibandingkan dengan tiga Injil yang lain, Lukas yang terang-terangan menyebut dia melakukan riset gitu ya. Dia melakukan penelitian, dia melakukan penyelidikan. Dan kemudian hasil penyelidikannya itu dibukukan. Dan berani dia mengatakan, membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, baru minggu depan Bapak Ibu kita akan lihat teraturnya Lukas di dalam menyusun bukunya itu seperti apa. Ini tidak seperti kalau kita waktu menyusun skripsi itu ya. Ada pendahuluan, lalu bab pertama, bab kedua, bab ketiga, terus kesimpulan gitu. Bukan begitu. Teraturnya Lukas di dalam memberitakan, dalam menuliskan Injilnya, itu beda ukurannya dengan yang kita lakukan ketika buat skripsi. Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Kenapa Lukas membukukan hasil penelitiannya? Lihat, supaya engkau dapat mengetahui. Tahu apa? Tahu bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Kalau begitu, Bapak Ibu, kita perhatikan juga ya. Injil-Injil itu ditulis bukan untuk orang yang tidak percaya, tetapi justru Injil ditulis untuk orang yang sudah percaya kepada Yesus. Jadi buku ini, keempat Injil ya, itu diberikan kepada jemaat supaya jemaat membacanya. Bukan
buku dibagi-bagikan kepada orang yang tidak percaya, lalu supaya mereka membacanya, setelah mereka membacanya baru percaya. Tentang memberitakan supaya orang ambil putusan untuk percaya atau tidak, itu bukan pekerjaan penulisan, tapi pekerjaan pewartaan lisan. Karena begini sederhananya, ketika kita bicara lisan, maka kita bisa berdialog, komunikasi bisa dua arah, bisa terjadi pertanyaan, bahkan bisa terjadi perdebatan. Tetapi kalau sudah jadi buku, yang ada cuma saya membaca, saya memahami, saya terima atau tidak terima. Nah, kemudian mengapa Lukas perlu menekankan jemaat harus tahu bahwa apa yang diajarkan kepadamu itu benar. Nah, ini juga yang kita perlu pelajari, ini hal yang juga kita perlu perhatikan. Em, Tunggu dulu, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu jadi orang Katolik, sudah ketemu berapa orang yang meninggalkan Tuhan Yesus? Enggak pernah hitung ya. Tapi pernah ketemu orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Komentarnya Pernah, apa? Pak. Alasannya apa mereka meninggalkan Tuhan? Cinta, Pak. Yayangnya. Waduh, meninggalkan Opung Roy Tuhan. pengalaman itu. Jabatan. Ada cinta. Kekayaan. Ya, alasan duniawi, Pak. Heeh. Angkat. Alasannya duniawi. Ya. Ya, Ya, tuh. Alasan yang rohani dan surgawi pernah ketemu nggak? Tunggal, Pak. Enggak. Tritunggal. Iya, kakak saya itu Ya, tidak mendapat jawaban yang bisa dimengerti. mendapatkan Meninggalkan. jawaban yang tidak bisa dimengerti. Jadi dia tidak masuk di akalnya. Oh ya, itu kalimatnya harus begitu, Pak. Tidak masuk di akalnya. Iya, pemahamannya kali apa ya. Ya, nggak nyanya itu. Karena nggak mungkin mengatakan berapa miliar orang yang pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Masa semuanya akan dibilang tidak masuk akal dan berarti semuanya salah akalnya. Tidak bisa mengatakan begitu. Nah, kemudian bahkan bisa dikatakan begini, kalau sampai ada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus dengan alasan, wah ini sesuatu yang tidak masuk di akal gitu ya. Pertanyaannya, sudah seberapa banyak dia belajar? Ya, begitu kan? Kadang-kadang itu belajarnya belum seberapa, tapi sudah kesimpulannya lebih panjang daripada apa yang dipelajari. Di mana-mana ketika orang berbicara, orang menulis, kesimpulannya itu lebih pendek dari uraian kan. Tapi yang bisa terjadi, orang-orang yang seperti yang disebutkan tadi, pengertiannya sedikit, tapi kesimpulannya yang panjang sekali. Nah, yang kemudian diperlukan, memperhatikan ucapan Lukas ini tadi ya, belajari sungguh-sungguh, belajar benar-benar, tujuannya untuk apa? Yang kamu percaya, yang kamu dengarkan selama ini, itu adalah yang benar. Nah, ada juga apa itu anak yang dalam arti tertentu sok bijaksana, sok menjadi saya menyebutnya sok bijaksana, sok tahu. Kenapa aku dibaptis bayi? Kenapa aku tidak tunggu dewasa? Lalu biarkan aku memilih mau ikut Yesus apa ikut siapa. Memang ada sekte tertentu yang melakukan itu ya, tetapi di sekte itu anak-anak memang dididik sungguh-sungguh, baptisnya baru setelah dewasa. Tetapi kemudian begini, saya bicara sama anak-anak juga hal yang sama. Iya, harusnya mama dulu nanya sama kamu. Kamu mau netek sapi apa netek mama gitu.
Maksudnya, orang tua pasti akan memilihkan yang paling baik untuk anaknya. Begitu kan? Dan pilihan yang paling baik untuk anak itu sudah dilakukan oleh orang tua sejak kapan? Sejak anak lahir atau bahkan sebelum lahir? Sebelum lahir. Sebelum lahir. Bapak Ibu dulu siapkan nama untuk anak itu sebelum atau sesudah anaknya lahir? Sebelum Sebelum lahir. Sesudah. Sesudah sebelum baru siapkan. Ya. Enggak masalah, mau sesudah atau sebelum. Tapi Bapak Ibu boleh mengingat kok, milih nama yang Bapak Ibu lakukan, saya tidak bicara budaya ya. Saya tidak bicara budaya. Saya bicara yang sudah keluar dari budaya. Memilihkan nama anak. Entah nama pribadi, entah nama baptis. Asal-asalan. Ikuti teman-temannya. tidak Hmm. ada pesan nama. Wah, ada pesannya kan ya. Pasti akan pilihkan yang paling baik. Itu baru nama. Belum susunya kan ya. Asli, Pak. Iya. Iya. Pertama, kalau ngomong ASI kan udah yang paling baik kan ya. Bukan air susu sapi kan ya. Ya, saya katakan yang paling baik. Sekarang bayangkan kalau orang tua membaptis anak, pasti kan juga mikirin yang paling baik untuk anaknya, dan ini bukan hanya urusan soal dunia kan. Nah, kemudian belajar dari Lukas ini. Anak-anak sudah dibaptis. Ya, tumbuh jadi orang Katolik. Kadang-kadang ada yang pelajarannya banyak, ada yang pelajarannya sedikit. Tapi kemudian ada yang tidak yakin bahwa ajaran yang diterima dari orang tuanya itu bukan yang paling baik. Lalu cari-cari ke sana kemari dan menyangka, wah yang lain lebih bagus dan seterusnya. Padahal yang sebenarnya terjadi, belum belajar sungguh-sungguh tentang iman Katolik, baik anaknya maupun bapaknya belum belajar sungguh-sungguh, tapi kemudian informasi yang masuk ke telinganya, satu, menjelekkan iman Katolik, dua, ya mengunggulkan atau mendengarkan hal yang tampaknya yang dikatakan ini lebih baik, ini lebih bagus. Nah, kalau kita belajar dari Lukas, menjadi sangat penting bahwa orang Katolik, para pengikut Yesus, itu belajar sungguh-sungguh tentang imannya sendiri. Dan tujuannya untuk apa? Supaya mereka yakin bahwa apa yang dipilihkan oleh orang tuanya itu memang yang paling baik. Cuman peringatannya kan, Bapak Ibu, kalau Bapak-Bapak, kalau cuma mau memuji istri cantik, istrinya sendiri cantik, nggak usah menjelekkan istri orang kan. Untuk mengatakan ajaran yang saya percaya, yang saya terima itu paling baik, paling benar, sudah. Tetap saja ngomongkan kepercayaan sendiri, nggak usah ngomongin orang lain. Nah, saya kalau sama anak-anak yang masih yang bukan kepada Bapak Ibu ya, pada yang masih muda, ingat yang gampang saja. Kamu mau masuk surga kan nanti? Yang punya surga siapa? Ah, indoktrinasi, pengajaran, kepercayaan di dalam gereja Katolik jelas. Yang punya surga itu Tuhan Yesus. Kalau yang punya surga itu Tuhan Yesus, sudah benar kan kamu ikut Tuhan Yesus? Selesai. Oh, diskusi masih panjang. Iya, bisa. Diskusi bisa panjang, bisa bermacam-macam. Tetapi hal yang utama, bangga karena menjadi pengikut Yesus, bangganya itu karena tahu kebenaran menjadi murid Yesus itu. Nih yang kita perlu diperhatikan. Lukas menginginkan hal yang seperti itu. Dan untuk tujuan itu dia melakukan penyelidikan. Dan kemudian dia membuat ini keputusan untuk membukukan hasil penelitiannya. Nah, kemudian ini begini, Bapak Ibu pernah mendengarkan ya kalau Lukas itu dokter. Ya. Dokter, tabib, pernah dengar kan ya? Tabib. Iya, pernah. Iya. Nah, sekarang sudah waktunya Bapak Ibu tidak hanya mengatakan pokoknya Lukas dokter, gitu, enggak cukup. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka surat Kolose.
Silakan buka surat Kolose bab terakhir ya. Lihat ke ayat 13. Ini di bagian ini Lukas Paulus menyampaikan macam-macam salam gitu kan ya. Lihat misalnya ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus. Ya, kemudian dari Markus kemenakan Barnabas. Kemudian ayat 11 dari Yesus alias Justus. Kemudian ayat 12, salam dari Epafras. Kemudian yang berikutnya ayat 13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia. Ini surat ini disampaikan kepada jemaat Kolose. Tokoh penting di situ adalah Epafras ini. Dan Epafras sedang berada dengan Paulus kalau begitu. Nah, lihat ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas. Nah, kalau sekarang ya, mendengar kata tabib dan dokter, itu sudah dibedakan. Dokter modern, tabib tradisional. Jadi kalau di zaman dulu, ya ada ya tabib. Bapak Ibu pernah nggak meneliti atau melihat asal-usul kata dokter? Itu etimologi atau kata ini digunakan pertama kali oleh siapa? Apakah itu orang modern yang menggunakan kata dokter? Nanti silahkan periksa. Banyak kata-kata semodern ini itu sebenarnya kata kuno, entah dari Yunani, dari Latin. Gitu. Nah, surat Kolose terang jelas menyebut Lukas sebagai tabib. Nah, sekarang begini. Kita lihat di dalam Injil Lukas kebenaran mengenai hal ini. Benar nggak Lukas punya profesi dokter atau tabib? Caranya, Bapak Ibu silahkan melihat lebih dulu Injil Markus. Injil Markus. Silahkan Bapak Ibu ke ini, cari perempuan yang sakit pendarahan itu. Markus bab 5. Lihat mulai dari ayat 25. Markus 5 ayat 25 ya. Adalah di situ orang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan. Kemudian sudah dibawa untuk diobati oleh berbagai tabib. Duitnya sudah ini dikeluarkan banyak. Nah, bahkan dikatakan telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Entah, nggak disebutkan ya. Mau rumahnya, ternaknya, sudah dijual semua untuk berobat. Perhatikan efeknya, hasilnya. Sama sekali tidak ada faedahnya. Pengobatan yang dilakukan oleh berbagai tabib dengan biaya besar ini tidak ada faedahnya. Lebih parah lagi, ya lebih parah lagi, kalimatnya lebih nggak mengenakan. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk.
Nah, sekarang begini. Kalau ini seandainya ya, Bapak Ibu itu tabib, denger Markus ngomongnya kayak gini. Sedih nggak dengan profesi tabib? Sedih atau marah malah? Sedih. Kalau Bapak Ibu, Tabib kalau Sedih, Bapak Ibu itu, sedih. sedih, kalau Pak. Bapak Ibu itu tabib, dengar kalimat kayak gini ini, ini sedih Sedih, Pak. sekali. Yang seringkali jadi bahan olokan itu kan kalau di sinetron itu ya, kalau ada orang pasien meninggal, itu dokternya ngomongnya standar semua kan ya. Itu aja dokter-dokter juga nggak nyaman dengar kalimat itu kan. Ya. Menjadi bahan sindiran untuk dokter-dokter. Nah sekarang Bapak Ibu masuk akal nggak? Seandainya seorang tabib mengatakan kalimat seperti ini. Atau paling kamu dikatakan, yang ngomong kayak gini ini pasti bukan tabib gitu. Sekarang Bapak Ibu bandingkan dengan yang di Lukas bab 8. Lukas bab 8. Mulai dari ayat 43 saja. Cukup ayat 43. Sudah ketemu? Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Sama dengan Markus. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Lukas tidak berbicara seperti Markus. Tidak menyebut tabib, tidak menyebut banyaknya harta yang sudah dihabiskan, tidak menyebut tentang efeknya yang lebih buruk tadi. Nggak mungkin bagi Lukas untuk mengatakan begitu. Lukas hanya mengatakan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau mengingat keterangan yang ada di surat Kolose tadi, kita bisa mengatakan, ya pantas Lukas itu berbicara seperti ini karena dia tabib. Nggak mungkin bagi seorang tabib mengucapkan kalimat yang tampaknya atau bahkan bisa diduga akan menyakiti hati para tabib, akan merendahkan para tabib. Karena bagaimanapun tabib punya peran penting dalam kehidupan masyarakat kan. Markus nggak peduli dengan itu rupanya. Nih, kalau mau pakai perbandingan, ya Lukas bicaranya sebagai dokter, tapi Markus bicara seolah-olah dia adalah keluarga pasien yang sudah menghabiskan banyak uang, tapi nggak berhasil sembuh, bahkan keadaannya memburuk. Nah, kita melihat yang seperti ini, jadi kita tahu Lukas itu tabib, dan kemudian itu terlihat di dalam cara dia mengungkapkan tentang soal sakit ini. Kemudian, Bapak Ibu, tolong carikan ini ya, Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Cari dulu di Injil Markus deh. Cari lagi di Injil Markus ya. Cari di Markus. Coba ayat 29. Ya. Markus bab berapa? Ayat 1 29. ayat 29. Nah, nanti harus dibandingkan dengan yang di Lukas ya. Apakah ada keterangan atau tulisan yang berbeda? Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya yang membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Coba sekarang kita periksa Lukas bab 4.
Lukas bab 4 mulai dari ayat 38 ya. Kemudian ini Yesus ya, meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras. Kalau di terjemahan baru, yang baru kalimatnya gimana, Pak? Ibu mertua Simon demam tinggi dan mereka Demam meminta tinggi. dan meminta pada Yesus supaya menolong dia. Kalau yang di Markus tadi sama, hanya ditulis demam kan ya? Gak enak nih terjemahan baru ini, Pak. Makanya punya jadi dua kiri kanan. Tuh, dua. Iya, nyebelin kayaknya nggak enak banget deh. Jelas yang lama. Kalau Jelas sebel yang lama ya. Kata-katanya itu lebih tepat. Tapi kalau Ini dalam hal ini, ya Ibu nanti tulis saja, kirim surat, kirim tulisan. Beneran, saya tidak bohong, beneran. Ibu beri komentar. Sungguh, beri komentar tentang terjemahan itu. Supaya yang menerjemahkan memperhatikan. Nah, Markus cerita, ini mama mertua Simon demam. Lukas memberi perhatian. Demamnya itu demam tinggi loh ya. Kenapa? Kenapa kok harus tambah demam tinggi? Kalau Yesus hanya menyembuhkan orang demam biasa, ya itu bisa dibilang nanti nggak istimewa. Tapi ini demam tinggi hanya dipegang demamnya hilang. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu. Tapi kalau menurut Lukas, Bapak Ibu menemukan yang seperti ini. Hal-hal yang menampakkan perhatian Lukas untuk soal kesehatan. Sekarang gini lagi, bisa nggak Bapak Ibu ada dokter, ada tabib, itu ngelihat telinga dipotong, jatuh, udah begitu saja. Sekarang Bapak Ibu ke Getsemani ya, Bapak Ibu ke Getsemani. Ya. Yang di Lukas. Lukas ke Getsemani berarti Bapak Ibu harus ke bab 22 yang Yesus ditangkap. Ya. Lukas 22 ya. Lihat ke ayat 50. Ya. Seorang dari mereka. Seorang dari mereka menyerang hamba imam besar itu sehingga putus telinga kanannya. Putus ya. Lalu lihat, ini hanya ada di Lukas. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, ada di Injil lain. Tetapi yang ini, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ini enggak ada di Injil lain. Kalau nggak percaya, periksa aja dah. Jadi ketika Injil yang lain tidak bicara tentang Yesus yang menyembuhkan telinga yang dipotong, yang terpotong ini. Nah, yang Injil yang lain udah telinganya dibiarkan saja. Tapi di Injil Lukas ditunjukkan Yesus menyembuhkan telinga orang itu. Kemudian ini kita lihat hal yang lain ya, Bapak Ibu masih di Lukas bab 22, jangan pindah dulu karena pindahnya nanti cuma sedikit. Bapak Ibu pernah sedih? Kalau Bapak Ibu sedang sedih, makanya banyak apa dikit? Dikit, Pak. Itulah. Ah, ini kan beda-beda. Ada yang makannya sedikit, ada yang nggak mau Ada yang makan, ada yang makin susah, makin banyak makan, ada juga tuh ya. Itu bukan makin susah biasanya nyebutnya, makin stres, makin banyak makan. Ada yang begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sedang sedih,
tidurnya nyenyak apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Bisa tidur kadang. Pasti tidak. Malah lebih banyak enggak bisa tidur. Orang-orang tertentu mengalami kesedihan yang berkepanjangan sampai benar-benar tidurnya minim sekali, ada yang sampai enggak tidur. Ada yang untuk kesempatan tertentu karena kehilangan orang yang dikasih sampai berhari-hari enggak tidur. Sampai enggak berhari-hari enggak tidur, cuma nangis saja. Lalu matanya sampai ini bengkak. Kalau ketemu pernyataan yang sebaliknya, sekarang Bapak Ibu lihat bagaimana reaksi Bapak Ibu. Silahkan ke, masih di bab 22. Sebentar, sekarang silahkan ke ayat 39. 22, 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian dia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Yang tidur siapa? Yang tidur siapa ini tadi? Para murid. Murid-muridnya. Murid-murid itu tidur. Kenapa mereka tidur Karena berduka, Pak. nyenyak? Ya. Tidurnya nyenyak sampai kemudian kalau di teks lain sulit Bangunkan. dibangunkan. Sampai Nah, habis, Aneh itu. sampai habis perjamuan malam mungkin. Aneh itu. yang ini dulu. Jadi lihat yang ada di teks ini dulu. Oh ya. Jadi murid-murid itu tidur dan dia tidur karena duka cita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang bandingkan ya dengan Markus bab 14. Markus, silahkan ke bab 14, mulai dari ayat 32 ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Bapak Ibu, tolong perhatikan murid-murid Yesus ini ya, terutama Petrus. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Kalau Bapak Ibu yang jawab, Simon ini sanggup nggak berjaga sejam? Enggak. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu
Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu dia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Nah, ini kalau membaca Markus, gampang Bapak Ibu mengaitkannya dengan perjamuan malam. Mm-mm. Ya, jam ini 6:30, jam 7 sampai jam 10 ini makan, minum, biarpun makanannya nggak enak, roti tidak beragi, sayuran pahit, tapi minumnya wine anggur. jam. Ya. Nah, Botol. bayangkan habis itu jam 12 disuruh berdoa. Ya. Ketiduran kan. Bapak Ibu pernah nggak ngalami ngantuk berat terus dibangunkan? Ngomongnya gimana? Ngaco, Pak. Bukan ngomongnya, bukan ya, yang membangunkan ngomong, yang dibangunkan ngomongnya apa? Nggak jelas ngomongnya. Nah, kalau kita membaca Injil Markus, Yesus berdoa, murid-murid tidur. Yesus datang kepada murid-murid, membangunkan, ternyata nggak bisa bangun. Tinggal berdoa lagi. Yesus datang ke murid-murid lagi, tidur mereka. Dan kemudian ada keterangan dari Markus, ya, dari penginjil. Dikatakan bahwa mereka Tidak tahu jawab apa. mengalami mata berat, susah melek, terus habis itu ketika ditanya atau bicara dengan Yesus, omongnya ngawur, ngaco. Nah, kenapa? Dalam arti tertentu, Lukas memperhalus kisah ini. Bapak Ibu ingat ya, kalau membaca Injil Markus, sumber Markus ketika menulis itu memang dari Petrus. Petrus bicara apa adanya. Yang bisa tahu mata mereka berat, siapa? Yang mengalami. Yang ngalami kan ya. Dan itu peristiwa yang kalau mau diungkapkan apa adanya, itu kan aib, itu kan memalukan kan ya. Nah, Petrus bercerita apa adanya. Kemudian hasilnya ya Markus menceritakan apa yang disampaikan oleh Petrus, Markus lebih apa adanya. Yesus membangunkan kami berulang kali, tapi kami nggak bisa bangun. Nah, Lukas memperhalus. Murid-murid yang dibangunkan susah, yang mata mereka berat, nggak diceritakan, nggak disebutkan oleh Lukas. Mata mereka berat, enggak, mereka tidur itu karena mereka sedih. Aneh. Nah, kemudian begini, saya pakai contoh jelek ya, Bapak Ibu hanya dengerin saja, nggak boleh melakukan sungguhan. Itu kalau misalnya ada uskup gitu ya, orang yang paling kita hormati itu ya, itu entah makannya banyak, entah ketiduran sampai ngorok, Bapak Ibu berani nggak cerita, ngomong kemana-mana? Atau nggak usah lah, Bapak Ibu ingat saja ya, orang yang Bapak Ibu sangat hormati, Bapak Ibu ceritakan aibnya nggak ke orang lain. Apalagi dibuat konten supaya orang pada dengar. Nggak akan kan. Nah, Bapak Ibu balik lagi ke Lukas bab 1 tadi ya. Saksi mata dan pelayan firman. Itu adalah orang yang menyaksikan Yesus, yang mendengar Yesus dari dekat, memberitakan Yesus, membuat orang banyak jadi percaya berkat pemberitaannya ya. Dan Lukas adalah seorang yang menjadi percaya karena pemberitaan para rasul. Sehingga ketika berbicara tentang para rasul, apalagi Petrus yang dipandang yang terkemuka di antara para rasul ya. Lukas
nggak bisa, nggak tega. Itu kesimpulan dengan yang diambil dari membandingkan Markus dengan ini Lukas. Nggak usah kemudian kalau nggak percaya tanya aja ke Lukas sendiri nanti. Kalau udah ketemu Lukas nggak akan ngomong gitu, dah tenang aja. Udah nggak ada diskusi Alkitab lagi kalau udah ketemu sama Lukas. Tapi jadi kesimpulan itu diambil berdasarkan perbandingan ya, membandingkan Lukas dengan Markus. Loh, Markus kenapa Lukas sekali? Kenapa Lukas kok bicaranya lebih halus? Ya jawabannya ini tadi. Lukas sangat hormat kepada para rasul. Kenapa sangat hormat? Lah mereka itu saksi mata orang yang paling dekat dengan Yesus. Mereka yang kemudian memberitakan Yesus. Dan aku menjadi percaya karena pemberitaan mereka. Gitu. Ketika kemudian Lukas bercerita, ya hal-hal yang bisa dikatakan dipandang ini ya contohnya merendahkan, membuka aib para rasul, Lukas mengurangi atau memperhalusnya gitu. Nah kemudian yang ini berikutnya ya, yang Bapak Ibu ingat, yang membuat Petrus itu ingat bahwa dia sudah menyangkal Yesus itu apa? Yang ada di memori kebanyakan orang. Kok ayam, Mbak? Ayam Kokok berkokok. ayam kan ya, ayam berkokok. Tapi kalau di Lukas, Bapak Ibu kan ketemu yang berbeda. Bedanya bagaimana? Coba balik lagi ke, atau masih di Markus kan ya? Bapak Ibu tolong cari penyangkalan Petrus ya. Petrus menyangkal Yesus. 14, mulai dari ayat 66. Oh ya, 66. Ya. Ayat Markus 14. Lihat ke ayat 68. Kemudian lihat ayat 71-72. Di ayat Petrus 71, Petrus sampai mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Gitu kan? Terus lihat ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata, perhatikan pertandingan antara Petrus dengan ayam ya. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kalimat ini kalau didengar-dengerin baik-baik juga menyakitkan loh ya. Ayam berkokok 2 kali, kamu menyangkal aku 3 kali. Nah sekarang kita lihat yang di Injil Lukas. Silahkan ke Lukas 22. Mulai dari ayat Petrus yang menyangkal Yesus. Lihat sekarang ke ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Perhatikan Bapak Ibu, yang di Injil Markus tadi sampai ada kata sumpah, mengutuk dan bersumpah. Di Lukas ini agak beda ya. Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, yang tolong diperhatikan ayat 61. Apa yang membuat Petrus sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus? pandangan Yesus.
Itu pandangan Yesus, bukan suara ayam. Iya. Ada yang berbeda di sini kan? Enggak ada kutuk, enggak ada sumpah tadi. Balik lagi, kenapa Lukas melakukan yang seperti ini? Jawabannya ya urusan pribadi Lukas yang bisa dikatakan sangat hormat pada para saksi mata dan pelayan firman ini. Kemudian berikutnya lagi ya, jadi Bapak Ibu dari keterangan-keterangan ini bisa punya gambaran kan ya, sedikit banyak Lukas itu orangnya seperti apa. Nah, kemudian sekarang begini, kita ke Kisah Para Rasul, bab 16. Lukas bab Kisah Para Rasul bab 16 ya. Mulai dari ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Sekarang mulai memperhatikan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus melarang mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kalau membaca dari ayat 4 ini tadi ya, mereka itu menunjuk kepada siapa? Murid-murid. Hanya lihat ayat 4. Hanya lihat dari ayat 4. Paulus dan Silas. Kita sudah di Kisah Para Rasul, Bu. Ya. Lihat Paulus dan Silas, gitu kan ya. Mereka. Nah, tolong Kisah 16 diberi pembatas, diberi tanda. Kemudian lihat ke Kisah bab 1. Kisah bab 1. Mulai dari ayat 1. Kisah bab 1 ayat 1 ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Nah, apa yang dikatakan di ayat 1 dan 2 ini? Menunjuk kepada Injil Lukas. Perhatikan kata Theophilus, ya. Kemudian perhatikan juga sampai pada hari ia, Yesus terangkat. Dari keempat Injil, hanya Lukas yang berbicara tentang Yesus yang diangkat, Yesus yang naik ke surga. Dan 2 kali Lukas menyisahkan itu. Di bukunya yang pertama, Lukas 24 bab terakhir, Lukas bab terakhir ya. Kemudian di Kisah Para Rasul, bab 1. Lihat mulai dari ayat 6 itu. Dari sini kita tahu Bapak Ibu, Lukas nulis 2 buku. Buku yang pertama itu isinya ya berita tentang segala yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian di buku yang kedua ini, buku yang kedua yaitu Kisah Para Rasul, Lukas menulis pemberitaan Injil. Lukas menulis tentang menjadi saksi, lihat ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Seluruh ini yang diceritakan Lukas. Pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, ini hanya untuk menunjukkan Lukas menulis buku yang kedua. Lukas menulis Kisah Para Rasul. Sekarang kembali ke kisah bab 16 tadi. Kisah bab 16 ya. Saya ulang lagi. Dari ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul dan penatua di Yerusalem. Ya, kemudian ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, merekanya siapa? Jawabannya jelas kan ya? Paulus dan Silas. Masih sekarang di ayat 7. Setibanya di daerah Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Nah, ayat 10 Bapak Ibu. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan bagi orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Perhatikan perubahan dari kata ganti mereka ke kami. Ketika menyebut mereka, berarti Lukas hanya menyebut, dia bercerita tentang Paulus dan Silas. Tapi begitu Lukas mengatakan kami, oh berarti Lukas ada di dalam tim. Lukas ada bersama dengan ini Paulus dan Silas. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu kita tahu lagi, ternyata Lukas itu menjadi rekan Paulus di dalam memberitakan Yesus. Jadi Lukas itu ya menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan para saksi mata dan pelayan firman. Waduh, Bapak Ibu gak nyangka ini ada gempa beneran ini di sini. Gempa beneran, saya tidak bohong. Nggak nyangka ada gempa. Bu, betul Bu. Pak Seto di mana kok udah gempa? Pak Seto ada di Jogja, Bu. Oh, Dia jangan dari rumahnya. Iya, di rumah dia. Keluar deh, Pak. Wah, ya menghindar dulu Pak Seto. Jogja gempa loh. Stop dulu Iya. kali ya, kasihan nih Pak Seto. ya. Tapi beliau udah di luar. Kalau di luar aman Pak. Aman, ya. Immanuel, amin. 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 Jakarta nggak terasa. Iya, belum terasa. Udah Di Bandung juga aman, Bu. sebentar ya Pak Seto. Udah. Bukan. Sebentar, jangan lama-lama, gempa ya. Jadi keluar tuh, Pak. Iya. Sudah keluar, masuk lagi. Tahun 2006
Wah, itu lama kalau itu. Tapi rumah kami Gampang. selamat. Dah sampai di mana tadi? Sampai Injil. di Lukas Lukas menjadi berubah timnya jadi Paulus. kami. Kami dan mereka. Ya, Antara mereka dan kami. jadi ya Lukas ikut memberitakan Injil bersama dengan Paulus, jadi rekan kerja Paulus. Ini juga menjawab Bapak Ibu, kalau orang mempelajari kisah para rasul, orang bisa komplain, bisa bertanya, kenapa yang diceritakan itu hanya Petrus dan Paulus? Silas. Petrus dan Paulus. Petrus dan Paulus. Bisa dikatakan dari kisah bab 1 sampai dengan bab 11. Itu tokoh utamanya Petrus. Tapi kemudian dari bab 13 ya, sampai akhir kisah para rasul, itu yang jadi tokohnya Paulus. Paulus diceritakan begitu panjang lebar. Sekarang jawabannya sederhana saja. Kenapa kok begitu? Nah, karena kan yang cerita itu kan teman Paulus, yang ikuti Paulus. Kalau Lukas itu misalnya ikut Petrus, Lukas itu ikut Bartolomeus, ya ceritanya lain. Tentang Petrus. Lukas itu teman Paulus, pergi bersama dengan Paulus memberitakan Yesus. Jadi ya, kenapa kok Lukas banyak bercerita tentang Paulus? Ya karena Lukas ngikuti. Nah, ini dari sini sekarang Bapak Ibu kita bisa melihat banyak hal, melihat apa yang ya kita bisa pelajari berkaitan dengan ini Lukas ini ya. Lihat mulai dengan Lukas yang menerima berita tentang Yesus dari saksi mata dan pelayan firman. Kemudian dia melakukan penyelidikan, lalu menulis, dan ini dilakukan untuk menyadarkan, mengingatkan jemaat bahwa yang mereka percaya itu memang benar. Kemudian lihat juga, Lukas itu terlibat di dalam pemberitaan Injil bersama dengan Paulus. Kalau sampai pergi bersama dengan Paulus, Bapak Ibu, konsekuensinya jelas. Tidak ada urusan dengan keluarga. Tidak bisa kemudian mengurus keluarga. Bahkan kemudian ada, ini tapi nggak ada dasar teksnya ya, yang mengatakan ya Lukas memang tidak berkeluarga seperti Paulus. Nah, kemudian kalau memperhatikan ini, Lukas seperti ini, apa yang kita bisa perhatikan, apa yang kita perlu pelajari bahkan. Pakai bahasa sinis dulu ya. Ketika Bapak Ibu menjadi pengikut Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu menjadi orang yang percaya pada Yesus, menjadi anggota gereja, itu Bapak Ibu, ini sekali lagi saya sudah ngomong, sudah pamit pakai bahasa sinis ya. Seberapa jauh Bapak Ibu memikirkan iman orang lain. Seberapa banyak Bapak Ibu memikirkan iman orang lain, pakai bahasa yang lebih berat lagi, sampai berapa banyak, seberapa jauh Bapak Ibu memikirkan keselamatan jiwa orang lain. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak, tapi seberapa jauh. Ada kekecewaan ketika, ada kesedihan ketika melihat orang yang percaya kepada Yesus meninggalkan Tuhan Yesus karena cinta, karena jabatan. Ya ada, itu bentuk keprihatinan. Tapi setelah itu terus ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain, sudah nggak ngapa-ngapain, nggak kasihan, malah ngomong-ngomongin lagi gitu. Doain, Ngelak Bapak, lagi. bapaknya prodiakon, anaknya malah begitu. Anak bapaknya katekis,
Apa kok anaknya kayak gitu? Emang bapaknya nggak ngajarin apa? Nyindir ya, Itu Pak? apa? Nyindir, Roy. nyindir. Opung kenapa, Opung? Opung Roy kesindir. Kesindir. Saya nggak punya kosakata nyindir sebenarnya. Tetapi saya mengungkapkan, nah, saya Halo, Pak. mengungkapkan yang biasa terjadi, yang pernah terjadi. Padahal orang yang mengalami itu amati, tanya sedihnya level berapa. Saya sudah merasa bekerja untuk Tuhan, tapi kenapa kok Tuhan tidak memperhatikan anak-anak saya? Bisa begitu, sampai begitu. Itu sedih yang serius. Udah gitu, orang malah datang. Bapaknya katekis, anaknya ateis, gitu ya. Nah, bapaknya prodiakon galak lagi, kayaknya dia yang paling rohani, kayaknya dia yang paling disiplin. Tapi anak-anaknya, gitu. Nah, orang bisa mengalami yang seperti itu, melakukan yang seperti itu. Tapi kemudian kalau kita belajar dari Lukas, nggak cukup orang hanya melakukan yang seperti itu. Maksudnya begini, yang masih punya kesempatan, yang masih punya tenaga, kalau hanya memikirkan diri sendiri, pertanyaan serius, hidup jadi ada gunanya apa enggak? Kalau hidup nggak ada gunanya untuk orang lain, ingat saja, ada waktunya Tuhan akan minta pertanggungjawaban ya. Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan talenta dari Tuhan. Yang sudah secara fisik kurang kemampuannya, apakah cuma bisa diam saja? Apakah seumur hidup cuma mau berdoa untuk diri sendiri, paling jauh mendoakan cucu gitu? Nggak ada yang salah dengan mendoakan keluarga, nggak bisa lepas itu. Tapi apakah seumur hidup waktu hanya untuk itu doang? Sementara lihat banyak orang tua mengalami kesedihan karena ini, banyak orang tua nggak peduli dengan iman anaknya. Nah, tentu Bapak Ibu tidak perlu kemudian belajar dari Lukas, sekarang saya mau tulis Injil juga gitu ya. Nah, karena Bapak Ibu udah nggak bisa berlaku seperti Lukas, menyelidiki berdasarkan ini saksi mata dan pelayan firman, berdasarkan orang-orang yang mendengar ucapan mereka. Nggak bisa lagi. Tapi yang saya maksudkan hanya sederhana saja. Jangan sampai hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, atau kemudian mengatakan yang penting aku percaya. Iya, itu penting. Tapi kemudian kalau sampai menghina, mengejek, merendahkan orang yang mengalami kesulitan di dalam soal iman, memperhatikan ada orang yang nggak yakin dengan imannya sendiri, dan kemudian mengatakan, ya terserah itu kan pilihan. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk memberi nasihat. Enggak. Orang yang sedang seperti itu diberi nasihat, bisa jadi tidak mudah untuk mendengarkan. Tapi bagaimana? Coba pikirkan sebelum itu terjadi, lakukan dulu sesuatu supaya yang seperti itu tidak terjadi. Bagaimana caranya? Banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, Lukas, kita lihat, saya sekali lagi kita hanya bisa melihat apa yang ada di dalam teks ya. Begini, lihat juga ketika Lukas berbicara ini, menghormati, ya sebut saja Petrus, para rasul. Kemudian juga memperhatikan, menghormati teman seprofesinya, supaya ucapannya tidak merendahkan. Yang seperti ini pun, ini menunjukkan kepribadian Lukas ini kan. Lukas ketika menulis, dia tidak akan berpikir waktu itu ya, saya sedang menulis Injil yang akan jadi kitab suci. Enggak. Dia menulis untuk jemaat, dan kemudian dia memperhatikan cara dia berbicara tentang orang lain, berbicara kepada orang. Nah, sekarang begini, ini juga sesuatu yang kita bisa pelajari dari ini Lukas. Bapak Ibu pernah nggak masuk dalam situasi ngomong dulu baru mikir?
Itu pasti pernah, dan kalau pernah itu jawabannya harusnya dulu, bukan sekarang. Kalau dulu, ngomong dulu, mikirnya belakangan. Enggak peduli orang akan sakit apa tidak dengan ucapan saya. Kalau kemudian saya tahu orang lain sakit gara-gara ucapan saya, ya sudah, biarin aja. Jawab lagi, emangnya gua pikirin apa? Tapi kemudian, setelah melewati banyak pengalaman, Bapak Ibu tolong ingat-ingat ketika mulut mau berbicara, itu seperti melihat ke dalam diri sendiri dulu. Melewati proses itu kan ya. Ketika saya mau ngatain orang lain, saya pakai kata Lukas, itu lalu saya mikir dulu, ucapan saya ini sebenarnya asal ucap, sudah enggak lagi, tapi kemudian saya harus memperhatikan, kalau saya mengucapkan sesuatu, jangan sampai apa yang saya ucapkan yang negatif itu saya lakukan. Jangan sampai saya mengalami hal yang negatif, mau berlaku buruk, tapi ada orang lain berlaku buruk, saya kata-katain. Nah, berpikir sebelum berbicara, dan yang saya pikirkan itu adalah saya pernah ngelakuin yang kayak gitu apa enggak. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah mulai berpikir sebelum bicara, itu kan juga akan berpikir tentang dari ucapan saya ini, baik atau buruk, negatif atau positif, gitu ya. Kalau saya mengucapkan seperti ini, orang lain yang mendengar akan merasakan apa? Kalau saya mengucapkan kalimat seperti ini, orang akan tersinggung apa enggak? Itu enggak perlu mengalami. Jadi ya ini udah kalau yang pertama tadi saya sebut, saya mengalami yang saya berlaku negatif. Jadi saya enggak akan ngatain orang yang sedang berlaku negatif. Berikutnya, saya memperhatikan ucapan saya. Kalau sampai saya mengucapkan seperti ini, nanti dampaknya akan seperti apa? Nah, Bapak Ibu, untuk bisa sampai ke level itu, Bapak Ibu latihannya berapa lama dulu? Untuk sampai kepada level saya kalau berbicara, mikir dulu, mikir dampaknya untuk orang yang mendengar ucapan saya. Bapak Ibu latihannya berapa lama? Atau masih seperti yang dulu? Enggak latihan? Wah, kalau itu mah jangan sampai terjadi yang seperti itu ya. Latihannya mulai kapan saya nggak tahu, tapi kemudian misalnya ketika saya mulai ternyata ucapan saya nyakitin orang. Nah, ketika saya mulai mendapatkan kesadaran itu, saya akan berhati-hati untuk berbicara. Kalau enggak, wah, Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang yang kalau ngomong itu nggak mikir ini dampaknya untuk apa, berapa banyak orang yang disakiti, dan kalau udah nyakiti dia udah nggak peduli orang yang mendengarnya itu sakit apa enggak. Pernah ketemu orang kayak gitu apa enggak? Jangan disebut namanya kalau pernah ya. Nah, balik lagi, belajar dari Lukas. Mau mengatakan begini, mau bicara begini, dia memperhatikan. Dan itu menunjukkan kepribadian Lukas ini. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Yang Ya, mesti silakan Bapak Ibu. berangkat, Pak. Ya, Om Maleni, silakan. Enggak, sudah mesti berangkat, Pak Satonya. Oh, reminder. Nanti terlambat loh. Enggak, masih 20 menit. Saya sudah hitung kok, Bu. Enggak apa-apa, silahkan, masih ada. Masih 15 menit. Atau Bapak Ibu jadi mikir apa deh sekarang? Saya boleh tahu nggak Bapak Ibu mikir apa? Hebatnya Lukas. Maksud cuma gitu doang. Saya udah nunggu kalimat berikutnya nggak diucapkan. Yang belum pernah belajar bisa jadi nggak nyangka ada dari Alkitab
kita bisa menemukan yang seperti ini. Yang pernah belajar, ya itu biasa saja. Tapi dari awal saya sudah mengingatkan, ketika kita membaca Injil, kita tidak sedang membaca dikte Tuhan bicara apa, Matius, Markus, Lukas dengerin, dan kemudian nulis. Saya justru mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan Lukas, ya, Yohanes, Markus, Matius, itu punya perbedaan di sana-sini. Dan kenapa berbeda? Kepribadian penulis berpengaruh, yang mendengar, yang membaca, yang menjadi sasaran tulisan ini juga berpengaruh. Baik, kalau tidak ada, ini sekarang, Bapak Ibu, ingat tentang Paulus kan ya, yang sebenarnya orang Yahudi, anak dari perantau, mahir berbahasa Yunani karena memang anak perantau tinggal di dunia Yunani ya. Tapi dia sangat Yahudi. Nah, ketika berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi, Paulus akan dalam arti tertentu mengabaikan, meninggalkan soal-soal yang berkaitan dengan keyahudian, berkaitan dengan Taurat. Yang kemudian terjadi memang jadi masalah seperti di Galatia ketika ada orang-orang Yahudi datang. Tapi Paulus punya prinsip, orang yang tidak orang bukan Yahudi yang mau menjadi percaya kepada Yesus tidak perlu mengikuti hukum Taurat, tidak perlu disunat, belajar hukum Taurat dan hidup menurut Taurat. Yang harus dilakukan adalah percaya kepada Yesus dan hidup menurut kehendak Yesus. Belum tentu ya tahu. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Pertanyaannya begini. Bapak Ibu, seringkali Lukas itu disebut orang yang bukan Yahudi. Orang bukan Yahudi. Tetapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat. Silahkan ke Lukas bab 1 dulu. Lukas bab 1 ya. Perhatikan keterangan tempat ya. Silahkan lihat ke ayat 5 sampai dengan 7. Sudah ketahuan keterangan tempat belum? Sudah. Ya, ada Yudea. Kemudian Kemudian perhatikan nama orangnya. Ada Imam Zakaria. Sekarang lihat ayat 5 ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Bapak Ibu yang punya info sedetail ini, orang Yahudi atau bukan? Imam Zakaria itu dari rombongan Abia. Bapak Ibu tahu nggak rombongan Abia itu rombongan mana? Ya nggak tahu lah. Karena bukan orang Yahudi, tidak tahu seluk-beluk tentang ini, kebiasaan orang Yahudi. Kemudian silahkan lihat ke ayat 9. Zakaria ada di mana? Zakaria ada di mana? Bait Allah. Ada di bait suci, ada di bait Allah. Injil Lukas dibuka di bait Allah, Yerusalem. Kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke Lukas bab 24. Lukas 24. Lihat ayat 52 dan 53. Apa yang dikatakan di situ? Perhatikan lagi keterangan tempat. Yerusalem. Yerusalem. Ada bait Allah apa enggak? Ada, Pak. Ada bait Allah. Injil dibuka ya
dengan bait Allah di Yerusalem, diakhiri dengan bait Allah di Yerusalem. Yang bisa punya gagasan, yang bisa nulis model seperti ini, ya hampir bisa dipastikan orang Yahudi yang menganggap bait Allah dan Yerusalem itu begitu penting. Termasuk nanti kalau Bapak Ibu membuka Kisah Para Rasul, berita tentang Yesus itu dimulai di Yerusalem. Pemberitaan Injil mulai di Yerusalem. Jadi informasi yang agak detail, tahu Zakaria itu dari rombongan Nabi ya. Injil diawali dan diakhiri dengan bait Allah di Yerusalem. Ini yang bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Ini orang Yahudi. Tambah lagi. Sekarang Bapak Ibu lihat ke Kisah Para Rasul ya. Tunggu, jangan Kisah Para Rasul dulu. Coba lihat dulu di Lukas 24 ya. Lukas 24, lihat ke ayat 50 tadi. Yesus itu take off-nya di mana? Betania. Ya, kemudian sekarang periksa Kisah Para Rasul bab 1, hal yang sama. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surganya dari mana? Kisah bab 1. Melihatnya coba lihat ke ayat 11, ayat 10, 9, 10. Yesus terangkat kan di ayat 9. Iya. Lalu dari tempat Yesus terangkat itu, sekarang lihat ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik ke surganya di Bukit Zaitun. Pertanyaan lama Bapak Ibu bicara tentang tempat. Kenapa Yesus naiknya di sini? Kenapa take off-nya dari Bukit Zaitun? Jawabannya, ini kalau orang yang nggak Yahudi nggak akan tahu. Yerusalem, Bukit Zaitun. Di tengah ada lembah Kidron. Kemudian kalau di Injil Lukas tadi bagian akhir, Yesus malaikat pesan kepada orang-orang Galilea. Ya, malaikat pesan kepada mereka. Oh, bukan di kisah, salah lagi. Bukan di Lukas. Di Kisah Para Rasul. Malaikat pada bilang apa kepada orang Galilea? Yang di Kisah Para Rasul tadi, bab 1. Yesus yang diangkat ke surga, tinggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus nanti, ini kan naik. Yesus akan turun. Turunnya seperti waktu dia naik. Pertanyaannya, turunnya di mana? Kenapa kok naiknya di sini? Seperti dia naik, begitulah dia nanti akan turun kan ya. Konsekuensinya naiknya di sini berarti nanti turunnya juga akan di sini. Nah, jawabannya Bapak Ibu itu ada di kitab Yoel. Coba diperiksa kitab Yoel. Yoel bab 3. Yoel bab 3. Kalimatnya sederhana, Bapak Ibu langsung tahu kok.
Lihat ke ayat 12. Yoel bab 3 ayat 12. Yoel 3 ayat 12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku, ini Tuhan yang bicara ya, akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Yesus naik ke surga. Kalau datang, Yesus mau ngapain? Mengadili. Nah, Yesus akan menjalankan peran Allah dan penghakiman menurut Yoel akan terjadi di lembah Yosafat. Orang-orang Yahudi memahami lembah Yosafat itu sebagai lembah Kidron. Ingat, lembah Kidron itu ada di antara Yerusalem dan Bukit Zaitun. Nah, Yesus naik ke surga, nanti akan turun lagi untuk menghakimi. Nah, kalau Yesus yang menghakimi, bukan Yesus yang dibawa. Yang ada di lembah itu bangsa-bangsa, Yesusnya ada di Bukit Zaitun. Pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu, hanya mungkin kalau Lukas itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang bisa dikatakan seperti Paulus itu. Yang punya pengalaman luar negeri, ketemu orang banyak, pemahamannya lebih terbuka. Dan kemudian dengan pengetahuan Yahudi yang mereka miliki, ini kalau ngomongin Lukas, dengan pengetahuan Yahudi yang dia miliki, Lukas bicara tentang Yesus. Dan ini orang lain nggak punya. Matius, Markus, dan Yohanes nggak punya kisah ini tadi. Bisa dipahami? Saya nggak bertanya, bisa diterima apa enggak? Karena ada yang nggak bisa terima, karena sudah terlalu lama bicara tentang Lukas itu orang bukan Yahudi. Tetapi keterangan dengan memperhatikan apa yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu ini tadi, kita bisa melihat, saya termasuk yang kemudian menerima pemahaman bahwa Lukas itu orang Yahudi yang punya pengalaman lebih luas. Enggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bapak Ibu, saya pamit. Bapak Ibu mau lanjutkan belajar atau tutup? Opung, bagaimana Opung? Selamat jalan ya, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Terima Suseto. kasih Pak Saya Seto. pamit ya. Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Seto.